Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah jilid 1. Kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga. Kita baca sama-sama Ad-Darsus Tsalisu, pelajaran yang ketiga. Pada pelajaran ketiga ini penulis akan membawakan tentang al, ya, tentang al atau alif lam. Al, ya, al ini adalah harfu ta'rif. Harfu ta'rif yaitu huruf untuk memakrifahkan, yaitu membuat suatu benda menjadi jelas. Ya, huruf untuk memakrifahkan, istilahnya makrifah. Nanti ada lawannya nakirah. Memakrifahkan yaitu membuat suatu benda menjadi jelas, yang awalnya tidak jelas, ya. Kita lihat baitun, ya, baitun ini artinya sebuah rumah. Nah, sebuah rumah ini belum jelas rumah yang mana, rumah yang di sana atau yang di sini, atau rumah yang warnanya hijau atau merah dan seterusnya. Adapun ketika dimasukin alif lam ini al, maka menjadi al baitu, dia menjadi sebuah rumah yang sudah jelas antara pembicara dengan yang diajak bicara, ya. Al baitu itu sudah jelas rumahnya. Jadi misalnya yang dibicarakan adalah satu rumah tertentu, maka yang awalnya baitun, sebuah rumah belum jelas rumah yang mana, ketika kemasukan al baitu menjadi satu rumah yang sudah tertentu. Al baitu bisa diartikan rumah ini, ya, atau itu, rumah ini atau rumah itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan, ketika suatu kata yang awalnya tidak ada alif lam, dia tanwin, ya. Baitun, perhatikan di sini baitun, dia tanwin karena nggak ada alif lam di depannya. Ketika kemasukan alif lam al, maka akhirannya tanwinnya hilang menjadi al baitu. Jadi tidak bisa kita katakan al baitun, al baitun, ya, maka ini salah, ya. Al baitun salah, harus tanwinnya hilang menjadi al baitu. Nah, ini tanwin dengan alif lam. Kemudian kata yang selanjutnya qalamun. Qalamun sebuah pena, belum jelas penanya. Al qalamu, kok pena ini atau pena itu. Kitabun, yaitu sebuah buku. Al kitabu, buku ini atau buku itu. Jamalun, onta, seekor onta. Seekor onta, belum jelas onta yang mana. Al jamalu, onta ini atau onta itu. Jadi sudah jelas ontanya. Kemudian ketika suatu benda yang belum jelas tadi, ya, yaitu di sini awalnya tadi baitun, ya, baitun, qalamun, kitabun, jamalun, ini semua tadi bendanya belum tertentu, ya. Istilahnya adalah isim nakiroh. Isim nakiroh. Isim nakiroh itu sebuah kata yang belum jelas, ya, belum jelas, belum tertentu bendanya, belum tertentu bendanya. Adapun kata-kata yang ada alif lamnya tadi, ada alif lamnya, yaitu ketika kemasukan alif lam, al baitu, al qalamu, al kitabu, al jamalu, ini tadi semuanya sudah jelas bendanya, maka dia disebut, istilahnya adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah, yaitu sudah
jelas bendanya, ya, sudah tertentu. Ya, ini sudah diketahui antara pembicara dan lawan bicaranya. Ya, ini istilah ya untuk isim yang belum jelas atau belum tertentu bendanya namanya isim nakiroh. Adapun yang sudah jelas bendanya disebut isim ma'rifah. Nah, ini istilah baru. Ketika kita menemukan istilah baru maka dihafalkan, karena itu akan membantu dalam kita mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Maksurun artinya patah atau rusak. Al-babu maftuhun. Al-babu pintu. Pintu ini terbuka atau pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki ini duduk. Jalisun duduk. Al-mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun, dan Pak Guru berdiri. Dan di sini ada kalimat-kalimat. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Nomor 3, al-kursiyu maksurun, kursi itu patah atau rusak. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, al-ma'u air, air itu dingin, baridun dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Wal waroku, waroku artinya daun, dan daun itu khafifun, khafifun ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Yang terakhir, al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Dan selanjutnya tamarinu. Tamarinu yaitu latihan-latihan. Tamarinu, latihan. Iqra waktub, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimati, dengan dhabti awakhiril kalimati, yaitu dengan harokat akhir kata berikut, ya, kata-kata berikut ini. Ya, tadi diperhatikan, ketika tidak ada alif lamnya maka tanwin, ketika ada alif lamnya tidak tanwin. Ya, kita baca masjidun, tidak ada alif lamnya maka tanwin. Masjidun. Al masjidu. Al ma'u ma'un. Al baitu babun. Qalamun al qalamu. Al kalbu kalbun. Qamisun waladun. Hajarun al hajaru, al waladu, himarun, al himaru, al hisanu, hisanun. Nah, ini tadi kalau tidak ada alif lamnya maka semuanya tanwin. Kalau ada alif lam maka dia tidak tanwin. Selanjutnya latihan kedua, Iqra waktub, baca dan tulislah. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu artinya meja. Meja itu rusak. Meja itu rusak atau meja ini rusak. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Al-qamisu wasikhun, kemeja itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun,
batu itu besar. Al-labanu baridun, al-labanu baridun, susu itu dingin. Wal ma'u, dan air itu harun, panas. Nomor 8, al-imamu jalisun, imam itu berdiri, jalisun berdiri. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu maaf tadi salah. Al-imamu jalisun, jalisun duduk ya. Wal mudarrisu waqifun berdiri. Nomor 9, al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Dan nomor 10, al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Oke, kemudian latihan nomor 3, imla'il faragha. Imla'il faragha, lengkapilah titik-titik fima yali, di bawah ini, biwad'il kalimati, dengan menempatkan kata, al kalimat artinya kata, al munasibah, yang sesuai, minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata jamilun, jamilun indah, wasihun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, thaqilun berat, khafifun ringan. Nah, ini dimasukkan ke kata-kata berikut. Al-hajaru, batu itu, maka cocoknya adalah thaqilun, batu itu berat, thaqilun. Nomor 2, al-babu, maka al-babu yang cocok maftuhun, yaitu terbuka. Al-qamaru, cocoknya jamilun, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-waraqu, daun itu, yang cocok adalah khafifun, ringan. Al-mindilu, sapu tangan itu wasihun, kotor. Kemudian yang terakhir, al-labanu, susu itu harun, panas, susu itu panas. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, latihan nomor 4, imla'il faragha, lengkapilah titik-titik di bawah ini atau fima yali, di bawah ini, biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai. Nah, di sini ada kata-kata nadhifun baridun, kita suruh masukkan kosakata yang sesuai. Nadhifun, ya, misalnya al-qamisu, kemeja itu, nadhifun bersih. Kemudian maksurun, misalnya al-kursiyu, maksurun, kursi itu rusak. Baridun, al-ma'u baridun, air itu dingin. Qaribun, misalnya al-masjidu, masjid itu dekat. Ba'idun, misalnya al-qamaru, bulan itu ba'idun, jauh. Waqifun, al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Jalisun, al-waladu jalisun, anak laki-laki itu duduk. Kabirun, misalnya al-hajaru, batu itu kabirun, besar. Qadimun, al-qalamu qadimun, pena itu lama. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Nah, ini latihan nomor 4. Kemudian selanjutnya al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Al-qamaru, bulan, jadidun, baru, qadimun, lama, wasihun, kotor, nadhifun, bersih, harun, panas, baridun, dingin, shaghirun, kecil, kabirun, besar, maftuhun, terbuka,
maksurun rusak atau patah, tsaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah atau bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Kemudian najmun sebuah bintang, an-najmu bintang itu, rajulun seorang laki-laki, ar-rajulu laki-laki ini atau laki-laki itu, dikun ayam jantan, ad-diku ayam ini atau ayam itu, talibun seorang siswa, at-talibu siswa ini atau siswa itu. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.